Pagi yang luar biasa saudara, kita percaya di luar sana hujan deras dari pagi. Di sini kita hujan roh, hujan kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita saudara. Tuhan tidak menghendaki satupun di antara kita sia-sia dan binasa. Di sisi lain Tuhan juga mengingatkan kepada kita saudara. Lihat sekelilingmu. Lihat sekelilingmu. Lihat tanda-tanda zaman. Apa yang terjadi saudara kalau kita lihat sekeliling kita. Ada banyak orang hari-hari ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di zaman ini, di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam kesehariannya saudara. Yang pasti saudara Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sekali lagi kita ini ada dalam satu masa-masa, dalam satu dekade penentuan ilahi. Tuhan sedang membedakan orang benar dari orang fasik. Mana yang akan dijadikan anak-anak Allah milik kesayangannya, mana yang hanya sekedar anak-anak Allah sebatas status saudara. Sebab itu di dalam kesempatan yang baik ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Siap tidak siap, setiap saat kita harus selalu siap. Siap apa saudara? Bukan siap mati atau siap terima berkat atau siap apa saudara. Tetapi sebaliknya kita harus siap mempertanggungjawabkan hidup kita. Di dalam Roma 14 ayat 12 di sana dikatakan bahwa pada harinya tiba kita harus mempertanggungjawabkan segala hidup kita. Tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan salah satu yang harus kita pertanggungjawabkan adalah ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, mengutus kita lahir ke dunia ini. Sebagaimana kita ada saat ini. Sadar enggak? Di situ ada satu tanggung jawab besar yang mau tidak mau, siap tidak siap harus kita pertanggungjawabkan saudara. Pada harinya tiba nanti. Ironisnya kita tidak pernah tahu dengan pasti kapan hari dan saatnya kita harus menyelesaikan garis akhir hidup kita. Sebab itu berkali-kali saya katakan siap tidak siap kita harus selalu siap. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita hari-hari ini? Ada satu yang menjadi satu rahasia tersembunyi selama berabad-abad, bahkan dari keturunan-keturunan itu selama ini belum disingkapkan, tetapi hari-hari ini Tuhan nyatakan kepada kita. Kita tidak kebetulan diutus Tuhan lahir di penghujung zaman akhir ini saudara. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa aku gak lahir waktu zamannya Abraham? Kenapa aku gak lahir waktu zamannya Daud atau zamannya Yesus hidup? Atau mungkin juga ada yang gak ngerti, kenapa aku harus lahir ke dunia ini kalau hidupku seperti ini? Saudara, sekali lagi, semua itu dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberitahu kepada kita, kepada umat-umat yang dikasihinya. Ada sebuah rahasia Kristus yang di dalam Alkitab dikatakan Efesus 3 yang keempat sampai 6. Ya, kita lihat dulu ya, apa sih rahasia Kristus itu sesungguhnya saudara. Kita baca Efesus 3 yang keempat sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Ini rahasia terbesar, terpenting dan terutama yang harus kita pahami dan alami saudara. Kegagalan kita memahami rahasia Kristus ini, saya yakin
itu tidak akan pernah membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan surga dan selama hidup kita tidak mungkin kita bisa mengalami janji Tuhan. Sebab itu perlu kita pahami juga, sadari juga bahwa janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sejak zaman para nabi dahulu itu diberikan kepada kita supaya kita bisa memahaminya dan mengalaminya sekarang. Bukan nanti kalau sudah meninggalkan dunia ini saudara. Jadi jangan keraskan hati, jangan tawar-tawar lagi sama Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau Tuhan ingatkan mengenai janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan. Pahami itu saudara. Fokus sekarang. Saudara sekarang mau bawa kemana hidup kekristenanmu? Apakah saudara cukup puas dan yakin saudara akan berakhir dengan finishing well kalau saudara menjalankan hidup kekristenan saudara hanya sebatas menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Melakukan ibadah rutinitas tiap minggu, mungkin tiap hari, melakukan berbagai macam kegiatan pakai label pelayanan. Apakah saudara yakin itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Yang saya diingatkan Tuhan hari-hari ini saudara. Tuhan mau supaya kita sadar bahwa ibadah pelayanan yang Tuhan kehendaki di penghujung zaman akhir ini tidak lagi dibatasi oleh panggung, tidak dibatasi oleh mimbar, tidak dibatasi oleh tembok. Artinya setiap saudara dan saya yang dipilih Tuhan, diutus Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dengan siapapun Tuhan perjumpakan kita, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan selama hidup kita, baik di dalam bisnis pekerjaan, pelayanan, di dalam bisnis pekerjaan di marketplace, ataupun pelayanan di rumah maupun di ladang. Di mana saja, kemana saja, kapan saja. Kita harus siap dipakai Tuhan menjadi berkat. Bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi di zaman sekarang ini, kalau ada orang yang masih mimpi saudara, ketika dia menjadi orang Kristen, dia yakin hidupnya pasti diberkati, dia pasti selamat, mati masuk surga. Itu orang bodoh. Tuhan gak memanggil kita, memilih kita untuk itu. Tuhan juga tidak memanggil kita, apalagi berjanji untuk selalu memberkati kita. Tetapi yang Tuhan janji sama Abraham dan keturunannya, aku akan menjadikan engkau berkat bagi segala bangsa. Jadi dengan pernyataan ini saudara kita harus sadar bahwa hidup kita sekarang ini bukan untuk kita lagi. Ada 3 hal yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Pertama, untuk apa kita hidup selama di dunia ini? Untuk siapa kita hidup? Dan bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Dan bagaimana buah-buah kehidupan kita di hadapan Tuhan? Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau saudara, sekali lagi saya tanya, kalau tiba-tiba saudara, Tuhan bilang, sudah cukup nak sampai sini ya. Selesai garis akhir hidup kita. Hanya ada 2 kemungkinan saudara. Hanya ada 2 kemungkinan kita menyelesaikan garis akhir hidup kita. Pertama, mati sebelum Tuhan datang mengangkat kita. Yang kedua, kita mengalami pengangkatan pada saat dia datang di angkasa. Amin. Itu adalah 2 kemungkinan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita hidup sebagai anak-anaknya yang benar. Sebab itu saya sangat yakin dan percaya saudara. Kalau hari ini Tuhan belum datang,
Kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, kesadaran. Itu artinya kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Kolose 1:28. Untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Dan ini satu yang paling penting, yang sering kali diabaikan oleh orang Kristen. Siap atau tidak, kita meninggalkan warisan untuk anak cucu kita dan generasi-generasi di bawahnya. Kenapa saudara? Karena sekali lagi kita hidup itu bukan kita lagi. Baca baik-baik Galatia 2 ayat 19b dan 20. Di sana Rasul Paulus katakan, ayo kita buka deh, Galatia 2 ayat 19b dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Maka hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi. Coba sekarang introspeksi diri. Sekarang saudara merasa atau yakin hidupmu tuh hidup siapa? Hidup itu titipan saudara. Kepercayaan Tuhan kepada kita. Hidup itu adalah anugerah. Bukan karena kita siapa. Tetapi semua itu Tuhan percayakan kepada kita. Pasangan hidup, anak-anak, cucu, bisnis, pekerjaan, pelayanan, semua itu adalah titipan Tuhan. Yuk kita baca yuk. Galatia 2 ayat 19b dan 20 ya, sekali lagi. Ini penting banget saudara supaya kita jangan sampai kita salah fokus dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kita hidup di dunia cuma sekali saudara. Tidak ada siaran ulangan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, enggak ada yang hidup selamanya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pastikanlah ya, kita lihat ya. Sebab aku telah, ayat yang B ya, aku telah disalibkan dengan Kristus. Lalu ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Periksa diri kita sekarang. Siapa yang hidup di dalam kita sekarang? Aku, egoku, atau Kristus yang hidup? Lalu di sini dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Periksa sekarang, kita hidup sekarang ini oleh apa? Apa benar-benar kita sudah hidup oleh iman di dalam Kristus atau belum? Kalau belum, ini justru kesempatan terakhir untuk saudara dan saya menyempurnakan hidup kita oleh iman di dalam Kristus. Berhenti menjadi orang yang sekedar percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagi orang yang masih bayi rohani enggak apa-apa. Karena memang mereka belum mengenal kebenaran seutuhnya. Tetapi saudara, seiring dengan waktu dan pertumbuhan rohani kita sebagai seorang dewasa yang rohani, apalagi status kita Rasul Paulus katakan sudah sebagai tunangannya Kristus, yang sebentar lagi akan menjadi mempelai Kristus, maka sejatinya kita tidak lagi menjadikan Yesus hanya sebatas Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sekedar juru jawab doa-doa kita, Tuhan sekedar juru penyembuh kita, Tuhan sekedar juru mujizat kita, dan sebagainya. Tapi Kisah Rasul 2 ayat 36 katakan apa? Rasul Paulus katakan, Yesus yang disalibkan adalah Tuhan dan Kristus. Kalau saudara benar-benar adalah umat pilihan Tuhan, yang telah disalibkan dengan Kristus pada waktu kita lahir baru di dalam Kristus, sejatinya kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Amin. Kalau
Yesus adalah Tuhan dan Kristus dalam hidup kita, maka yang menjadi pusat hidup kita bukan kita lagi, tetapi adalah Kristus. Kalau Kristus menjadi pusat hidup kita, maka sejatinya yang berdaulat atas segala keberadaan hidup kita dan seisi rumah kita sampai keturunan kita adalah Kristus. Karena Kristus adalah jaminan dari segala sesuatu yang telah Allah janjikan kepada kita. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Karena itu sudah yang dikasihi Tuhan. Periksa diri kita baik-baik hari ini. Ya. Apakah kita benar-benar sudah hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau belum? Sesuai dengan rancangan Tuhan waktu Tuhan memanggil kita atau belum? Ini yang perlu kita renungkan saudara. Ya. Jadi sekali lagi rahasia Kristus itu adalah rahasia yang selama berabad-abad dari keturunan-keturunan itu tidak disingkapkan, tetapi sekarang di dalam Roh Kudus kepada saudara dan saya yang hidup di zaman ini Tuhan nyatakan. Tuhan genapi. Bahkan dalam Roma 9 ayat 28 dikatakan apa yang difirmankan Allah sempurna dan segera digenapi. Ini adalah hari-hari masa-masa penggenapan janji Tuhan. Alangkah naifnya kita menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, tapi kita tidak pernah mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya sekedar memperkatakan janji Tuhan, membaca janji Tuhan, mendengar janji Tuhan, dan ironisnya lagi kita seperti orang-orang Galatia, saudara. Mereka hanya menonton, menyaksikan waktu Yesus terangkat naik ke surga, tapi mereka sendiri tidak mengalaminya. Saudara mau menjadi umat yang tertinggal seperti itu? Jangan sia-siakan saudara, jangan tunda-tunda lagi. Pastikan kita sekarang benar-benar hidup sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan di dalam Kristus Yesus kepada saudara dan saya. Amin. Nah karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran mengenai rahasia Kristus tentang warisan atau legacy, spiritual legacy yang harus kita siapkan. Karena warisan ini merupakan warisan terpenting, terutama, tersegala-galanya saudara. Yuk kita lihat ya. Kenapa warisan ini begitu penting saudara? Warisan apa sih yang sekarang lagi kita siapin? Ada banyak orang hari-hari ini sibuk dengan mempersiapkan warisan. Betul warisan saudara, tapi jangan lupa yang mereka siapkan bukan warisan rohani. Tetapi warisan materi, kekayaan, apalagi kesuksesan, ketenaran, kehormatan dan sebagainya saudara. Nah yang jelas-jelas Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Ya, bukan itu yang Tuhan maksudkan dengan warisan sesungguhnya. Bahkan Yesus tegur dengan keras ya. Kalau kita fokus persiapkan warisan kita hanya sebatas materi atau hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya duniawi, maka sesungguhnya kita sendiri sedang kehilangan warisan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam slide pembahasan. Bicara mengenai warisan, kita lihat dulu dasar firman-Nya. Amsal 13 ayat 22. Dikatakan dengan jelas sekali, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tadi kita sudah sepakat di awal bahwa kita hidup bukan untuk kita lagi, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus yakin dan percaya, kita harus sadar bahwa kita hidup untuk generasi kita selanjutnya. Untuk anak cucu kita, keturunan-keturunan kita berikutnya saudara. Makanya di sini diingatkan, yang namanya legacy atau warisan rohani itu
merupakan warisan yang terpenting, terutama dan terbaik yang harus kita siapkan untuk anak cucu kita. Tidak peduli siapa kita hari ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan secara duniawi. Siapapun saudara dan saya, hari ini Tuhan ingatkan, sudahkah kita mempersiapkan warisan rohani dalam hidup kita? Terlebih saya berharap tadinya saudara, hari ini akan banyak bapak-bapak yang hadir, suami-suami yang hadir, tapi cuman 3 orang yang hadir, 4 orang. Saya nggak tahu. Karena kalau bicara warisan rohani memang tidak semenarik kalau kita bicara mengenai kesuksesan, kekayaan, keuntungan, dan sebagainya. Seperti yang dikejar orang-orang di luar sana. Bicara mengenai warisan rohani, ini kita benar-benar harus siap untuk ditemplak oleh Tuhan, siap ditegur oleh Tuhan, siap untuk diajar oleh Tuhan. Dan itu tidak mudah memang, tidak populer. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Ya, kita mau mengikuti kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, atau kita mau mengejar ketenaran yang diajarkan dunia selama ini. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kenapa saya tadi katakan saya berharap suami-suami, bapak-bapak harusnya ikut. Tapi gak apa-apa, saya percaya punya maksud Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya percaya materi ini tidak berhenti sampai di ruangan ini saja. Karena nanti dari tim multimedia kita dan tim Good TV Indonesia itu akan menyiarkan, memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak hadir hari ini untuk mereka bisa menyimak baik-baik, pikirkan baik-baik. Karena itu sudah yang dikasih Tuhan. Kalau kita bicara mengenai warisan rohani ini merupakan warisan yang terutama, terpenting, terbaik dan paling berharga bagi setiap anak-anak Allah. Dan hanya selama kita hidup di dunia sekarang ini, kita bisa mempersiapkan warisan rohani itu. Kalau kita sudah koma, kalau kita apalagi sudah koid, udah mati, nggak ada kesempatan lagi nyiapkan warisan, saudara. Yang ada kita malah akan ditagih oleh Tuhan. Pertanggungjawaban kita. Bukankah aku sudah mempercayakan anak cucu kepadamu selama ini? Apa yang kau tinggalkan bagi mereka? Apa yang kau persiapkan untuk mereka? Kalau saudara ketemu Tuhan ditanya begitu, kira-kira kita mau jawab apa, saudara? Karena suami adalah kepala. Dia adalah utusannya Tuhan. Dia adalah imam dalam satu keluarga. Dia bertanggung jawab atas nyawa seisi rumahnya. Jadi seharusnya kita sadar betul. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa mempersiapkan legacy kita yang terbaik, terpenting dan terutama dalam hidup kita, itu jangan dianggap remeh, saudara. Renungkan baik-baik. Ya. Tadi saya katakan bahwa untuk bisa mempersiapkan satu warisan rohani itu harus dilakukan dari sekarang. Jangan nunggu kita kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kesempatan itu cuma satu kali. Sekarang atau tidak sama sekali. Kenapa saudara? Karena yang namanya kesempatan sekarang satu kali dan untuk selamanya itu tidak pernah ada siaran ulangan, saudara. Karena itu saudara pikirkan baik-baik. Ya, nah oke. Tadi saya katakan harusnya suami-suami dengerin ajaran begini, saudara. Supaya kita suami-suami tidak lagi egois. Hanya memikirkan hidupnya diri sendiri. Tapi tadi udah dikatakan di awal,
Kita setiap saudara dan saya punya tanggung jawab terhadap generasi-generasi kita selanjutnya. Karena itu kalau suami gak hadir hari ini gak apa-apa saudara. Tapi berarti Tuhan mau ibu-ibu, istri-istri yang hadir hari ini dipakai Tuhan menjadi berkat bagi suaminya pulang nanti dan memberikan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Jangan menghakimi suami. Jangan menyalahkan suami. Tapi justru kita sekarang diberikan Tuhan otoritas untuk kita bisa menyampaikan pesan Tuhan ini. Amin. Kalau nggak mau dengar, ya sudah nggak usah maksa, nggak usah ribut saudara, nggak usah berantem. Karena semua pilihan di tangan masing-masing. Tuhan punya cara sendiri, punya waktunya sendiri untuk berbicara dan beracara dengan masing-masing juga. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah untuk kita bisa mempersiapkan warisan rohani ini, kita diingatkan bahwa setiap orang kan mau tidak mau harus menyelesaikan garis akhir hidupnya dengan finishing well. Nah untuk bisa finishing well, pertama kita harus memastikan dulu bahwa kita starting well. Kita memulai hidup kekristenan kita dengan benar. Fondasi kita kalau kita mau bangun rumah, kan fondasi kita harus benar dulu kan. Kalau fondasinya salah, bagaimanapun mahalnya bahan yang digunakan untuk membangun sebuah rumah, itu nggak akan tahan lama. Kena angin, kena banjir, kena cuaca buruk bisa ambruk saudara. Karena itu yang paling penting, coba sekarang kilas balik. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, bukan untuk membanggakan masa lalu, bukan untuk memberhalakan masa lalu, bukan untuk membanding-bandingkan dengan masa lalu. Tapi kita kilas balik ke belakang, lihat waktu kita mulai menjadi seorang Kristen, itu ceritanya gimana? Apakah sudah kita lakukan dengan cara yang benar seperti yang Yesus ajarkan? Atau belum? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu jawabannya. Starting well. Kalau kita memulai tidak dengan starting well, bagaimanapun hebatnya saudara menjalankan kewajiban agamawi saudara sebagai seorang Kristen, itu akan sia-sia. Starting well. Bukannya sekedar bicara soal bagaimana saudara waktu dibaptis, dengan cara apa, oleh siapa, di mana dan sebagainya. Enggak saudara, bukan itu yang penting. Karena baptisan sendiri bukan satu-satunya menyelamatkan kita. Baptisan itu bicara tanda pertobatan. Kalau bicara baptisan sebagai tanda pertobatan, berarti yang penting bukan baptisannya semata-mata, tetapi yang jauh lebih penting adalah buah-buah pertobatannya. Starting well itu menentukan start kita dan garis akhir hidup kita. Finishnya di mana saudara. Yang kedua saudara, processing well. Nah setelah kita jadi manusia baru, setelah kita disalibkan dengan Kristus, nah kembali lagi sekarang ini, bagaimana kita menjalankan proses kehidupan kita sebagai seorang Kristen sehari-harinya. Bukan seminggu sekali juga saudara, tapi setiap hari. Yang tadi saya tanya, bersama siapa kita berjalan, untuk apa, untuk siapa dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu akan menentukan kita finishing well atau tidak. Yang berikutnya setelah processing well, kita nggak bisa hidup sendiri saudara. Kita butuh komunitas, kita butuh gereja, kita butuh mentor, kita butuh gembala, kita butuh bapa rohani. Yang hilang sekarang di dalam kekristenan di seluruh dunia adalah fathering, peranan bapa rohani. Banyak gembala nggak bisa berfungsi sebagai bapak rohani yang baik. Tapi saya percaya seorang bapak rohani yang memang Tuhan pilih, Tuhan utus, Tuhan pertemukan dengan kita, pasti akan menjadi gembala yang baik. Amin. Makanya hari-hari ini kalau saudara belum punya bapak rohani,
Bapak rohani nggak usah harus orang yang terkenal, saudara. Tapi cari bapak rohani memang dikenal Tuhan. Amin. Doa sama Tuhan, minta kepada Bapa di surga, berikan aku seorang bapak rohani. Karena peranan bapak rohani ini hari-hari ini sangat-sangat penting. Kita nggak bisa hidup sendirian seperti yatim piatu. Nggak jelas. Kita harus benar-benar punya Bapa rohani yang bisa mendoakan kita pagi, siang, dan malam. Dan Bapa rohani itu juga yang bertanggung jawab atas keselamatan kita, nyawa kita. Bapa rohani juga yang akan mengajarkan kebenaran, mendidik kita, menegur kita, menasihati kita, menunjukkan jalan-jalannya Tuhan kepada kita. Dan membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu peranan Bapa rohani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang bapak rohani yang baik, dia akan sadar betul akan kebutuhan anak-anak rohaninya. Apa yang dibutuhkan. Sehingga pada saat dia equipping, pada saat diperlengkapi, enggak akan sia-sia. Karena setelah kita menjadi manusia baru, menjadi orang Kristen, kita melewati proses perjalanan hidup bersama Tuhan, kita harus terus-menerus dibaharui, di-equip, diperlengkapi, saudara. Dan kita harus siap di bawah Tuhan mengalami transforming well. Transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan gambar Kristus dan didapati sempurna di dalam Kristus pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Transforming well. Itu tujuannya. Amin. Sampai di sini saudara bisa mengikuti, bisa memahaminya ya. Nah, yang berikutnya saudara, yang kita perlu pahami juga adalah apa yang Yesus katakan di dalam Matius 16 ayat 26. Ya, Matius 16 ayat 26. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berfirman. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, teguran ini ditujukan bukan hanya kepada murid-murid Yesus zaman itu, tetapi pada hari ini kepada kita juga. Apa sih artinya kekayaan yang kau miliki hari ini? Bahkan di dalam firman Tuhan bagian lagi dikatakan kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Ada yang lahir bawa berlian enggak? Pakai baju, pakai jubah kebesaran dan sebagainya. Ada. Kita pergi pun enggak bawa apa-apa. Jadi buat apa? Ya memang enggak salah. Tuhan kalau bicara mengenai ayat ini jangan disalah artikan seolah-olah kekristenan itu anti kekayaan. Arti enggak menghendaki kita jadi orang kaya. Enggak saudara. Karena dari awal mula konsep Tuhan menciptakan manusia seperti disampaikan dalam Kejadian 1:26 apa? Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Bukan sekedar diberkati. Apalagi diberkati secara materi. Tuhan mau kita diberkati secara rohani. Supaya kita menerima kelimpahannya dalam berkat materi, berkat jasmani. Dan kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi segala bangsa. Artinya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak hidup untuk diberkati bagi diri kita sendiri lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai legacy, warisan rohani itu satu-satunya yang terutama terpenting, yang paling berharga yang harus kita pertanggungjawabkan nanti pada saat kita menghadap Tuhan. Sebagai hakim yang adil. Dia gak akan tanya, kamu sudah berapa lama nak jadi orang Kristen? Kamu dibaptis oleh siapa? Di mana? Kamu anggota gereja mana? Sudah berapa lama kamu melayani? Sudah berapa hebat kamu melayani? Sudah berapa besar persepuluhanmu? Tuhan gak peduli dan gak akan pernah lihat yang gitu-gitu saudara. Tuhan juga tidak lihat kamu dari denominasi mana. Tuhan cuma lihat satu.
hati dan iman kita. Amin. Tolong dicatat baik-baik di dalam hati kita. Yang paling penting, yang paling utama di dalam hidup kekristenan kita sekarang ini, itu hanya masalah hati dan iman, titik. Enggak ada yang lain. Jadi enggak peduli saudara berapa lama menjadi orang Kristen, di mana saudara beribadah atau berjemaat, dimanapun saudara berkomunitas, silahkan saudara. Tetapi yang paling penting adalah saudara siap enggak pertanggungjawabkan hati dan iman saudara nanti pada waktunya tiba. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, warisan rohani itu lebih berharga, lebih utama, lebih penting dari segala-galanya saudara. Dan warisan rohani sekali lagi tidak bisa instan. Tidak bisa kita beli. Walaupun saudara punya kekayaan sedunia ini. Walaupun saudara punya kedudukan yang luar biasa di dunia ini. Saudara tidak bisa beli warisan rohani. Saudara sendiri harus bangun, siapkan. Amin. Dan saya mau ingatkan, berbagailah ibu-ibu yang hadir hari ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu keterbatasanmu. Setiap kita. Tuhan juga tahu segala kebutuhan keperluan kita. Tuhan juga tahu ketidakberdayaan kita. Karena itu Tuhan berbicara langsung kepada saudara hari ini. Saat ini. Siapkan warisan rohani. Amin. Yang berikutnya. Kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan di sini saudara. Ini kembali lagi mengenai finishing well, finishing well, finishing well. Makanya saudara berbahagialah saudara kalau hari-hari ini selama berminggu-minggu, selama 2 minggu kalau nggak salah ya. Di dalam setiap pagi perjumpaan kita setiap pagi itu selalu bicara mengenai finishing well, finishing well, finishing well. Karena memang itu yang menjadi agendanya Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Perhatikan di situ saudara. Pada harinya. Harinya siapa? Harinya Tuhan bukan harinya kita. Kita gak ada yang tahu saudara. Apa yang akan terjadi sebentar ke depan ini. Sebab itu jangan kita gambling. Jangan kita berdalih saudara. Ya. Tuhan hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, tetapi melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Tapi arti merindukan kedatangan Tuhan itu bukan berarti kita seperti sebagian saudara-saudara di luar sana saudara. Ada orang-orang Kristen yang hari-hari ini malah mengasingkan diri, mengurung diri, melakukan puasa sedemikian rupa. Dari pagi sampai malam berdoa dan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Bahkan bergaul dengan masyarakat pun tidak. Bahkan semua hartanya dijual, dikasihkan sama gereja katanya. Kasihan saudara, mereka tersesat. Tuhan mau kita finishing well. Tuhan mau kita maksimal dalam hidup kita. Amin. Yuk kita lihat, warisan rohani apa sih yang dimaksud yang harus kita siapkan sekarang ini saudara. Ini sangat penting untuk kita pahami. Ya. Yang pertama keteladanan hidup kita di dalam kebenaran dan kasih. Amsal 21 ayat 21 mengajarkan kepada kita. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saudara perhatikan ini. Apa yang saudara kejar hari-hari ini? Jangan hidup sekedar hidup. Sekali lagi, hidup kita itu berharga. Waktu itu berharga.
Kesempatan itu berharga. Dan semua itu bukan punya kita. Semua itu adalah miliknya Tuhan. Ada dalam kedaulatannya Tuhan. Kita nggak bisa suka-suka kita, saudara. Pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Tuhan mau supaya kita pergunakan sisa waktu yang ada mengejar apa? Yang pertama kebenaran. Yang kedua kejarlah kasih. Baru kita akan memperoleh apa? Kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Atau dalam bahasa awamnya kita akan menerima berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Ironisnya sekarang ini banyak orang Kristen yang katanya mengenal kebenaran, tetapi yang dikejar bukan kebenaran. Tapi yang dikejar apa? Ketenaran. Buktinya apa? Nah, saudara tahu sendirilah. Biasanya kalau saudara habis dengar khotbah, biasanya suka apa? Subscribe ya. Yang kita kejar kebenaran atau ketenaran. Yang kita muliakan kita atau Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Periksalah diri kita masing-masing. Saya sampaikan ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ya. Karena itu bukan salah saudara. Tetapi akan menjadi masalah kalau kita sendiri menjadi gagal fokus. Kita salah paham atau gagal paham saudara. Ya, jadi saudara pastikan kita benar-benar sadar yang harus kita kejar adalah kebenaran. Kenapa saudara? Karena dalam Matius 5 ayat 20 Tuhan Yesus sendiri mengingatkan dengan sangat keras kepada murid-muridnya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan menjalankan hidup kekristenan kita hanya sebatas kewajiban agamawi. Hanya ritual-ritual saja. Tapi kita pastikan kita hidup dalam kebenaran seutuhnya. Amin. Bukankah Yesus juga yang mengajarkan kepada kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya kan kerajaan Allah bukan bicara soal makanan, minuman. Tetapi bicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jelas banget saudara. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita mengejar kebenaran, maka otomatis semua berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat kehormatan itu Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya. Bahkan bukan cuma kita, sampai kepada anak cucu kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran sepenuhnya, maka kita akan dibawa Tuhan berjalan dalam perjanjiannya Tuhan. Amin. Bahkan bukan kita doang, tapi anak cucu kita semua. Ini kenapa Tuhan ingatkan kepada kita. Periksa diri kita sekarang, apakah benar kita sudah hidup dalam kebenaran belum? Kita tahu kebenaran, kita sering bicara soal kebenaran. Dan kita sering kali menuntut dengan dasar kebenaran. Tetapi kita sendiri tidak mau melakukan kebenaran. Dan kita tidak hidup dalam kebenaran. Hati-hati saudara. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Mumpung ada waktu, yuk kita fokus kembali. Udah gak usah menyalahkan yang lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi sekarang ini kita benahin yuk. Menata kembali hidup kita. Kembali kepada kebenaran dan kasih. Seperti yang diajarkan Kristus. That's it. Sebab kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus, maka sesungguhnya kita tidak memiliki bapa dan anak. Ngeri saudara. Ya. Kalau kasih saudara udah tahulah ya, iman pengharapan kasih yang besar apa? Kasih. Ya, tapi kasih bukan sekedar kasih duit. Kasih sembako, kasih bingkisan dan sebagainya. Tapi kasih Kristus. Kasih yang didasarkan kepada hati yang paling suci.
dan kesediaan untuk berkorban. Seperti Yesus merelakan dirinya berkorban nyawa untuk saudara dan saya. Jadi kalau kasih pakai syarat itu nggak benar saudara. Ya, makanya periksalah. Kita udah hidup dalam kebenaran dan kasih belum? Kita selama ini apa sih yang kita kejar? Ya, itu. Yang satu, jadi saudara untuk bicara warisan rohani, pertama pastikan dulu kita sudah layak enggak di hadapan anak cucu kita menjadi saksi teladan Kristus yang hidup di dalam kebenaran dan kasih. Apa yang kita kejar sehari-hari itu akan berdampak kepada keturunan-keturunan kita. Makanya sebelum berbuat sesuatu yang membuat kita kehilangan janji Tuhan, pikirkanlah baik-baik. Kalau saudara nggak peduli sama dirimu sendiri, tapi saudara harus peduli dengan anak cucu saudara. Bagaimana mereka kalau aku tinggalkan nanti? Jangan lupa bilangan 14 ayat 18 apa saudara? Saya tahu banyak orang yang tidak setuju kalau saya ingatkan ini saudara. Banyak pro dan kontra ini. Dilema. Tapi saya tahu kebenaran. Bilangan 14 ayat 18. Katakan apa? Tuhan itu berpanjangan sabar. Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Baik banget kan? Tapi, nah hati-hati jangan dihapus kalimat berikutnya saudara. Tapi sekali-kali Tuhan tidak membebaskan orang itu dari akibat hukumannya. Bahkan kalimat terakhir dikatakan Tuhan akan membalaskan kepada generasi ketiga dan keempat. Hati-hati saudara. Tapi kan Pak, kita kan sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus di atas kayu salib. Kita kan sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Betul saudara, tapi jangan salah. Itu baru secara yuridis. Secara de facto, saudara benar-benar sudah hidup di dalam kekudusan, kesucian, kesalehan, kebenaran, kasih. Atau belum? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kasihan saudara. Generasi-generasi di bawah kita, kasihan. Mereka tidak berbuat dosa, mereka tidak mengerti, tetapi mereka harus menanggung akibat dosa kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hidup untuk hari ini. Tetapi ingat, keturunan-keturunan kita, mereka juga harus menanggung akibatnya. Ada yang membantah saya waktu itu saudara, waktu saya ngomong begini ya. Dia bilang, gak bisa karena kita kan sudah diselamatkan, sekali selamat tetap selamat. Itulah namanya hyper grace saudara. Jangan terbawa. Yang gitu-gitu gak usah kita bantah-bantah saudara. Tapi doakan saja supaya Tuhan sendiri yang buat mereka mengerti dengan benar. Kebenaran itu. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengerti mengenai kebenaran dan kasih ini harusnya kita sadar betul. Sekarang ini jangan kita hidup sekedar hidup. Yang kedua saudara. Warisan rohani yang penting yang harus kita siapkan adalah keteladanan hidup dalam iman dan ketaatan. Nah, kalau tadi kebenaran dan kasih, sekarang bicara mengenai keteladanan iman dan ketaatan. Saudara, kita harus belajar sungguh-sungguh. Benar-benar ya, ini jangan dianggap sepele, jangan diremehkan. Kita harus benar-benar hidup oleh iman dan ketaatan yang benar. Bukan sekedar percaya dan taatnya sekedar taat biasa. Tapi kita benar-benar harus melakukan ketaatan karena kita mengenal Tuhan dengan benar, karena kita mengasihi Tuhan dengan benar. Bukan taat karena ada yang lihat, bukan taat karena takut nanti nggak diberkati, bukan taat karena takut nanti mati masuk neraka. Iman yang benar itu bukan sekedar percaya. Yakobus 2 ayat 9 mengatakan kalau kita hanya percaya Yesus adalah Tuhan, bahkan dia adalah anak Allah,
Bahkan iblis pun percaya. Bukan sekedar percaya lagi iblis, saudara. Mereka menyaksikan sendiri waktu Yesus disalib, waktu Yesus dibunuh, saudara. Waktu Yesus bangkit. Makanya iblis gemetar. Kalau iblis aja percaya dan gemetar, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Lalu di sini diingatkan saudara, ya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup oleh iman dan ketaatan yang benar, maka kita dan anak-anak cucu kita bukan hanya hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita dan anak cucu kita akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berjalan dari mujizat ke mujizatnya Tuhan tiap hari. Enggak nunggu masalah datang baru kita cari Tuhan, minta mujizat, minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita berjalan dari janji Tuhan yang satu ke janji Tuhan yang lain. Semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kurang apa, saudara? Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami janji Tuhan. Bahkan yang lebih penting lagi, kita akan mengalami Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita di dalam Kristus. Dan Kristus yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Kalau Kristus berdaulat dalam hidup kita, apalagi yang harus kita takutkan, khawatirkan. Amin. Lalu di sini diingatkan juga saudara. Oleh iman yang benar, yaitu iman di dalam Kristus, kita dijadikan anak-anak Allah. Bahkan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Kristus. Dan kita disebut ahli waris. Kita disebut keturunan Abraham. Kita disebut anak-anak Allah ya, yang punya jaminan dari segala yang telah Allah sediakan bagi kita. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan buat kita sendiri. Kurang apa, saudara? Makanya sekarang ini kembali lagi, saudara. Periksa hati kita dan iman kita. Jangan dibiarkan apa adanya. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Supaya hati dan iman kita benar-benar berkenan dan sempurna di dalam Tuhan. Amin. Yang berikutnya. Yang ketiga, warisan rohani itu bicara keteladanan hidup kita di dalam kekudusan, kesucian, dan kesalehan. Nah, ini harus diluruskan lagi saudara. Kalau kita bicara kekudusan itu bukan hanya sekedar kita bicara tidak berzina, tidak berbuat cabul, tidak najis dan sebagainya saudara. Tidak cemar hidupnya. Bukan itu yang dimaksud dengan kekudusan. Itu hanya kekudusan secara jasmani. Tetapi kekudusan secara rohani itu artinya saudara dan saya telah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi anak-anaknya. Dipisahkan Tuhan dari pencemaran dunia ini. Dan dikhususkan untuk Tuhan. Itu namanya kita dikuduskan. Amin. Jadi selama Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita berjalan dalam kekudusan sesungguhnya yang Tuhan percayakan kepada kita? Apa kita sudah hidup dalam kesucian dan kesalehan? Di dalam 2 Petrus 3 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara jangan nunggu itu terjadi. Dan itu bukan untuk saudara dan saya. Saudara dan saya justru diluputkan Tuhan dari cawan murka Allah. Yang kita nanti-nantikan adalah hari kedatangan Tuhan mengangkat kita. Meluputkan kita dari murka Tuhan. Amin. Lalu ayat berikutnya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Baca sama-sama. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya di dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Kejarlah ini saudara hari-hari ini. Yang berikutnya.
Warisan rohani itu bicara mengenai keteladanan hidup berintegritas dan bertanggung jawab. Kenapa sih Tuhan cerita mengenai kehidupan Yusuf berkali-kali, saudara? Dari sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai sekarang. Terus diingatkan mengenai Yusuf. Daniel, Daud. Dan tokoh-tokoh iman lainnya, saudara. Karena Tuhan mau supaya kita belajar hidup sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang. Itu bukan bicara soal kesetiaan semata-mata. Saudara boleh setia jadi orang Kristen. Mungkin ada yang merasa aku sudah jadi orang Kristen sejak lahir. Bahkan keturunan-keturunan semua orang Kristen. Tapi bukan berarti saudara punya integritas di hadapan Tuhan. Saudara boleh jadi orang Kristen 50 tahun tetapi bukan berarti saudara punya integritas yang baik di hadapan Tuhan. Integritas tidak diukur dari ketaatan dan kesetiaannya semata-mata. Tetapi komitmen dia untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kalau kita punya integritas, maka ketaatan kita itu bukan lagi didasarkan kepada karena takut nggak diberkati, takut dihukum, takut kita kehilangan berkat, ya, bukan karena kita takut mati masuk neraka, bukan saudara. Tapi ketaatan kita karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita ada maunya, tetapi karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita harus berusaha untuk membuktikan integritas kita di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu jangan heran, jangan terkejut. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, pergumulan, tantangan, tekanan, pencobaan terjadi dalam hidup setiap saudara dan saya. Sekalipun saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan saya mau berani katakan, semakin kita benar di hadapan Tuhan, semakin kita harus siap untuk menghadapi tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, bahkan panah-panah api dari si jahat. Kenapa saudara? Karena mereka tidak senang melihat kita benar. Mereka tidak senang melihat kita berkenan kepada Tuhan. Apalagi kita sempurna menjelang kedatangan Tuhan. Mereka berusaha untuk menjatuhkan kita, mencobai kita dengan berbagai cara, mengintimidasi, mempengaruhi kita, menyesatkan kita. Makanya saya ingatkan, kalau kita udah jadi anak-anak Allah, kita lagi berjuang jadi orang benarnya Tuhan, nah, saudara harus semakin hati-hati dan berjaga-jaga. Amin. Kita harus semakin siap saudara, ya, menghadapi tekanan itu. Nah, lalu di sini dikatakan saudara, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jangan cari muka. Jangan asal Bapak senang, tapi cari perkenanan Tuhan. Bukankah Galatia 1 ayat 10 katakan apa? Kalau kita mencari perkenanan manusia, maka sesungguhnya kita bukan hamba Kristus. Ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Makanya ingat saudara, kalau kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di mana saja. Sekali lagi, pelayanan zaman terakhir tidak dibatasi oleh manusia. Suka-sukanya Tuhan. Dengan siapapun Tuhan perjumpakan kita. Kemanapun Tuhan utus kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, itu adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan dengan menunjukkan integritas kita. Buah-buah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian di sini diingatkan juga saudara, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi jangan cari puji-pujian manusia lah. Jangan minta upah sama manusia.
Karena upah kita dari Tuhan. Yang memuji kita biarlah Tuhan. Amin. Buat apa kita jadi orang tenar, jadi orang benar di hadapan manusia, tapi kita kehilangan perkenanan Tuhan. Lebih baik kita menjadi orang benar di mata Tuhan yang tidak dikenal manusia daripada kita tidak dikenal sama Tuhan, bukan? Maka saya yakin dan percaya semakin orang benar hidupnya, dia semakin rendah hati. Semakin dia takut akan Tuhan, semakin dia hati-hati. Jaga hati dan imannya. Enggak lagi hidup sembarangan. Lalu sini diingatkan. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan yang mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Hati-hati ya. Yang berikutnya, yang terakhir. Ya. Warisan rohani itu bicara mengenai keteladanan hidup dalam membangun kehidupan doa dan ketahanan rohani. Saudara, kalau saudara nggak peduli dengan keselamatan saudara, kalau saudara nggak peduli dengan kehidupan saudara, karena mungkin saking beratnya tekanan hidup selama ini, saudara merasa udahlah nggak capek hidup begini dan seterusnya, saudara hati-hati dengan mulutmu. Jangan sampai nanti seperti satu keluarga yang di Jakarta Utara itu ya, rame-rame lompat dari apartemen. Dipikir itu benar saudara, kasihan sekali. Ya, jangan sampai kita seperti itu saudara. Tapi saya percaya enggak lah, kita enggak ada yang mungkin sampai seperti itu ya. Tetapi kita harus diingatkan. Saudara, ingat kalau saudara enggak peduli dengan keselamatan saudara sendiri, oke, itu Tuhan enggak paksa. Tapi ingat ya baik-baik, engkau punya tanggung jawab anak cucumu nanti di depan seperti apa. Oke. Jadi keteladanan hidup di dalam membangun kehidupan doa dan ketahanan rohani merupakan satu hal yang sangat mutlak dan diperlukan sekarang ini saudara. Banyak orang rajin doa. Bahkan udah ikut sekolah doa ini itu. Bahkan udah menjadi pendoa di sana di sini dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, semua itu baik saudara. Tapi ada yang jauh lebih penting. Periksa dirimu masing-masing. Apa kita sudah mempunyai kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan atau belum? Kehidupan doa itu bukan bicara soal keterampilan berdoa. Tetapi kehidupan doa itu bicara hubungan pribadi kita dengan Bapa. Divine connection kita. Orang yang punya kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan, maka gaya hidupnya sehari-hari pasti beda. Bukan beda artinya menjadi cemoohan orang, tetapi akan beda di mata Tuhan. Sehingga apa yang dia doakan, apa yang dia minta, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan, itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Nanti sekali waktu Tuhan izinkan, kita belajar sama-sama. Nanti ada sekolah doa. Ya, khusus untuk saudara-saudara yang memang benar-benar mau mempersiapkan kedatangan Tuhan ya. Menjadi anak-anak Tuhan yang siap menjadi mempelai Kristus. Itu harus punya kehidupan doa yang berbeda. Kemudian di sini diingatkan kita juga harus mempersiapkan ketahanan rohani. Membangun ketahanan rohani. Saudara ngerti lah itu. Ya, nanti saudara baca selengkapnya dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18a. Ya. Kenapa sekali lagi? Semakin kita berjuang menjadi orang benarnya Tuhan, semakin kita menjaga perkenanan Tuhan, semakin kita ingin menyenangkan hati Tuhan, semakin banyak intimidasi, serangan, panah api dari si jahat dan juga segala macam cara iblis untuk menghancurkan kita. Sebab itu kita harus bangun ketahanan rohani kita. Bangun ketahanan rohani itu gak cukup hanya sekedar doa qomat kamit saudara. Tapi kita harus mengambil perlengkapan senjata yang Allah sediakan untuk kita. Bahkan bukan sekedar minta dan mengambil. Tapi dijelaskan lagi mengenakan.
Nah itu, mengenakan itu perlu proses, saudara. Ya, oke, yang berikutnya, slide berikutnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Hidup udah capek, saudara. Waktu kita singkat. Kata jangan buang waktu untuk yang gak penting. Untuk yang gak membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya mau ingatkan, janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bukan sekedar mati masuk surga. Tapi selama kita hidup di dunia juga, kita diselamatkan Tuhan untuk kembali kepada kasih karunia dan kita bisa menikmati janjinya Tuhan. Bahkan janji Tuhan untuk membawa kita tinggal bersama Dia di surga yang mulia. Bukan sekedar mati masuk surga. Nanti kapan waktu kita belajar apa yang terjadi dalam kehidupan surgawi kita nanti. Itu ada tingkatan-tingkatannya saudara yang harus kita kejar. Dan itu tidak ditentukan bukan karena nanti kita meninggal. Tetapi justru saat kita hidup sekarang di dunia ini. Menentukan kita nanti akan tinggal di surga yang mana. Tingkat yang mana. Seberapa besar rumah kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu ditentukan bukan karena kita siapa. Bukan karena kita sudah sehebat apa menjalankan kehidupan agamawi kita. Makanya saudara pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Lalu berikutnya, jadi kalau kita menyadari jati diri kita sekarang ini benar-benar sebagai anak Allah yang hidup di zaman ini, maka saudara harusnya kita semakin sadar bahwa kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga setiap saudara dan saya yang ada di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya, kita bukan lagi hanya sekedar menjadi anak-anak Allah. Kenapa saudara? Karena 1 Yohanes 3 yang pertama dan kedua katakan begini. Karena kasih yang dikandungkan Allah kepada kita, maka kita dijadikan anak-anak Allah. Dan kita memang anak-anak Allah. Sekarang semua anak-anak Allah. Saudara anak-anak Allah, yes. Tetapi 1 Yohanes 3 yang kedua katakan, belum nyata keadaan kita kelak, apa kita anak-anak Allah sesungguhnya atau bukan. Baru nyata nanti pada waktu Kristus datang menyatakan dirinya. Artinya waktu pengangkatan baru kita tahu kita lulus ujian apa enggak. Kita ini anak Allah sesungguhnya atau bukan. Anak-anak Allah sekedar status atau benar-benar kita anak-anak Allah posisinya di hadapan Tuhan milik kesayangannya. Amin. Tapi di sini dikatakan saudara, kita bukan sekedar anak-anak Allah, tapi kita juga adalah ahli waris. Ahli waris kerajaan Allah, kita anggota keluarga Allah, makanya kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup, apalagi hidup semakin serupa dengan dunia ini. Kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bukankah satu hal yang sangat luar biasa? Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus nanti pada harinya tiba. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia, langit baru, bumi baru. Amin. Slide yang berikutnya yang terakhir. Berbahagialah setiap kita yang percaya dan memiliki pikiran Kristus, bahwa kita yang telah dipilih dan ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambar Kristus, sekalipun kita tidak mempunyai hubungan darah. Sekalipun bukan orang-orang Yahudi secara lahiriah. Akan tetapi karena kita telah menerima berita Injil Kerajaan Allah, maka kita turut menjadi anggota keluarga Allah dan yang pasti kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara mau menjadi ahli waris kerajaan Allah atau hanya ahli waris kerajaan dunia?
Itu pilihan di tanganmu. Di tangan kita masing-masing. Dan ditentukan bukan nanti, tapi sekarang. Karena itu, pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. Kejarlah kebenaran dan kasih. Kejarlah perkenanan Tuhan. Kejarlah kekudusan, kesucian, dan kesalehan. Selagi kita masih ada waktu. Selagi kita masih kuat. Selagi kita masih ada kesempatan. Amin. Sampai di sini saudara belajar sesuatu. Saya berharap ini bisa menjadi bekal yang sangat penting. Karena sekali lagi saya tidak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di hari-hari ke depan atau tidak. Tapi setidaknya saya sudah menyampaikan ini. Amin. Jangan dilupakan, ini warisan yang berharga buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responi firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang merendahkan diri di hadirat Tuhan. Dan kita juga benar-benar membuka hati kita.